Assalamualaikum. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita kembali belajar tematik. Di tema 1, subtema 1 dan pembelajaran Kemarin kita sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Yang kedua, makhluk hidup dapat bergerak dan makhluk hidup dapat bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya, makhluk hidup juga membutuhkan makan dan minum. Dan makhluk hidup berkembang biak. Selanjutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda, seperti gambar di samping ini. Manusia berjalan menggunakan kaki, dan ikan-ikan berenang menggunakan siripnya, dan cicak berayap di dinding menggunakan kaki dan perutnya. Hewan bergerak menggunakan kaki, yaitu sapi, kambing, dan kucing, kelinci, dan lain-lain. Sedangkan hewan yang bergerak menggunakan sayap, yaitu burung, belalang, nyamuk. Hewan yang bergerak menggunakan perut yang pertama itu ular dan bekicot. Sedangkan terakhir hewan yang bergerak menggunakan kaki dan perut yaitu buaya, cicak, dan kadal. Apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, ya, tumbuhan juga. Bicara tumbuhan bergerak, yaitu bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan. Itu pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau melindungi diri. Contoh di gambar itu daun putri malu. Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Bagaimana setelah kamu menyentuh daun putri malu? Ya, daun putri malu akan segera mengatup jika disentuh, mengatup seperti ini. Demikian juga, jika udara di sekitar dingin atau di malam hari, daun putri malu akan mengatup seperti ini. Sedangkan, jika siang hari, daun putri malu akan melebar seperti ini. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat bernafas makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-parunya, sedangkan ikan bernafas dengan insang, dan cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Apakah tumbuhan bernafas? Tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernapasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Tumbuhan berbeda dengan manusia. Manusia menghirup udara yaitu oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Seperti kalian saat kecil, dari pertumbuhan dari kecil hingga saat ini. Dan hewan juga memiliki tumbuh dan berkembang.
Contohnya hewan ayam. Hewan ayam pertama-tama berawal dari telur, lalu tumbuh dan berkembang menjadi anak ayam, lalu tumbuh berkembang hingga menjadi ayam dewasa. Begitu pula tumbuhan berawal dari biji yang ditanam, lalu tumbuh dan berkembang menjadi akar-akar, kemudian tumbuh dan berkembang daun, dan selalu tumbuh dan berkembang menjadi daun dan batang tumbuhan. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak melahirkan, ada juga yang bertelur. Nah, berdasarkan cara perkembangbiakannya hewan sebagai berikut. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Kelompok hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan ovipar adalah ayam, bebek, dan penyu, ikan, serta burung. Vivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Contoh hewan vivipar atau beranak yaitu sapi, kambing, kucing, kelinci, dan lain-lain. Sedangkan ovovivipar atau kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Proses bertelur dan beranak atau melahirkan berlangsung secara berurutan. Contoh hewan yang berkembang biak secara bertelur dan beranak adalah ular. Makhluk hidup juga peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda jika kita lihat. Contohnya yaitu manusia. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata. Sedangkan tumbuhan seperti daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh, dan buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Sedangkan rangsangan hewan yaitu seperti contohnya landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika kita sentuh. Contohnya seperti ini. Manusia yakni makhluk hidup yang paling sempurna. Makanya manusia sanggup melaksanakan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Manusia dapat berjalan ke samping kiri, kanan, dan berjalan ke depan, ke belakang. Dan manusia pula dapat berlari ke depan dan ke belakang, berlari ke samping kanan, berlari ke samping kiri, serta manusia dapat berlari secara zigzag atau melingkar. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam aktivitas perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah jangan berkecil hati dan harus terus berusaha. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia yakni ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga alasannya yakni kekuasaan Tuhan. Selain semua itu yakni karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan sahabat teman yang lainnya juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengalaman sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat di sini ada gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia.
Garuda Pancasila adalah burung yang gagah. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Yang pertama kita lihat simbol bintang. Simbol bintang adalah sila pertama dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang sanggup kalian lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Mensyukuri keragaman makhluk hidup adalah salah satunya dengan menjaga kelangsungan hidup atau memelihara kelestariannya. Hal yang bisa dilakukan antaranya adalah 1. Tidak berburu hewan secara liar. 2. Memelihara binatang peliharaan supaya tetap sehat dan bergerak dengan baik. 3. Memelihara binatang peliharaan dengan cara memberi makan supaya binatang sanggup tetap hidup dan sanggup berkembang biak dengan baik. Sekian pembelajaran hari ini, pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Semoga kalian tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan di rumah. Selalu patuhi protokol kesehatan dengan sering-sering mencuci tangan, menjaga kebersihan badan dan lingkungan, menggunakan masker jika berpergian. Jangan lupa untuk menghindari kerumunan dan tetap di rumah aja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.